Saya punya teman kerja di Norway. Aneh nanya sama dia gini, bro, ente kerja nationality apa aja? Oh macam-macam. Saya kerja sama Bangladesh, sama India, sama segala macam gitu. Indonesia ada nggak? Ada juga lah kita. Beberapa orang Indonesia. Aneh nanya, kita bisa bersaing nggak? Kita Ren Indonesia itu paling cerdas di antara mereka. Serius pak. Cuma kesalahan kita apa? Kita nggak berani ngomong. India kalau udah rapat, I can increase this product, I can do that, I can do this, I can do this. Itu apa. Jadi India tuh dia ngomong terus. Orang Indonesia cuma bisa di pojok. Hah, begitu aku juga iso. Tapi nggak ngomong. Lo sampean ngedumel nggak ngomong. Lah kenapa? Karena orang India itu dari kecil otak kiri sama otak kanan itu seimbang. Mereka menghafal lagu otak kiri, mereka nari. Ketemu apa nari, ketemu ini nari. Jadi mereka tuh wah, ya. Halo Mirados sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Agus Sofia di channel YouTube ini. Semoga Mirados sekalian dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kesehatan pastinya, keselamatan dan juga kebaikan di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Baik itu di India maupun di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Kita adalah garda terdepan. Oleh karena itu, Mirados sekalian, tidak lupa saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga Mirados sekalian untuk tetap menjaga kesehatan, menjaga jarak, menggunakan masker, dan pastinya tidak keluar rumah kecuali suatu hal yang mendesak. Serta mari kita bantu kalau ada orang-orang di sekitar kita, keluarga, teman, tetangga, bahkan orang lain yang terdampak di tengah pandemi COVID-19 ini. Baik Mirados sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan coba ngebahas terkait karakter orang India. Namun sebelum itu saya ingin coba menyampaikan sangkalan, disclaimer terlebih dahulu. Jadi yang saya maksud di sini adalah karakter orang India yang berada di India Utara. Mengingat India itu sangat luas dan beraneka ragam ya karakternya. Tapi kali ini kita akan fokuskan di India Utara yang ya bisa dikatakanlah merepresentasikan sejauh ini terkait India, yaitu di kota New Delhi dan juga di sekitarnya. Yang mana memang saya rasakan selama saya berkuliah di India ini sampai saat ini kurang lebih selama 7 tahun. Nah, lalu bagaimana sih karakter orang India versi Muhammad Agus Sofia di channel YouTube ini? Yuk, mari kita ikuti video ini. Selamat menonton Mirados sekalian. Oke, sebelumnya saya ingin coba menyampaikan nih Mirados sekalian ya. Jadi ada yang bilang India ini memiliki kemiripan dengan Timur Tengah. Bahkan saya pernah mendengar ya, ada yang menyatakan bahwasannya India ini adalah paling ujung ya Timur Tengah ataupun Arab ya. Dan memang saya bisa katakan ternyata memang ada kemiripan, baik itu dari segi wajah mereka, misalnya fisik mereka, ataupun bahkan karakter mereka yang ingin kita coba bahas. Kenapa sama? Sebab kalau kita pikir-pikir, iklim yang ada di Timur Tengah dan juga di India itu memiliki kesamaan ya, yaitu panasnya ekstrim pada saat musim panas seperti saat ini bisa sampai 40-an derajat, dan dinginnya pun juga ekstrim, yaitu bisa sampai ya 3 derajat 4 derajat Celcius ya, khususnya seperti yang ada di kota New Delhi ini. Dan bahkan para tamu saya pun juga menyampaikan, bagi mereka yang sudah pernah umroh ataupun haji ataupun pernah pergi ke Timur Tengah, loh kok Mas Agus kayaknya sama ya India ini seperti di negara-negara Arab Timur Tengah, cuma perbedaannya India ini mayoritas Hindu, kalau di Arab kan mayoritas Muslim. Saya pikir bisa jadi ada kesamaan gitu ya. Dan memang ada seorang psikolog yang menyampaikan, kalau tidak salah psikolog atau antropolog yang menyampaikan, iklim itu menentukan juga dari karakter suatu bangsa. Ya, contohnya dengan adanya musim panas dan musim dingin yang ekstrim seperti ini membentuk karakter suatu negara, orangnya tuh seperti ini, seperti yang ada di Timur Tengah ataupun di India. Kalau misalnya suhunya stabil ataupun lebih banyak kepulauannya dekat pantai, itu mungkin seperti di Indonesia ataupun di Asia Tenggara yang mungkin lebih halus, lebih konon ya sopan santunnya terlihat, ataupun lebih malu-malu. Sampai mungkin naik lagi sampai ke Asia Timur yang seperti ada di Jepang, di Korea, itu kan ada kesamaan lah dengan Asia Tenggara. Tapi mungkin memang yang ada di India ini agak berbeda, bahkan memiliki kesamaan dengan Timur Tengah. Nah, jadi itu mungkin yang melatar belakangi adanya perbedaan dengan kita di Indonesia dan kesamaan bahkan dengan di Timur Tengah ataupun Arab. Nah, kira-kira
Apa saja sih? Nah, mari kita coba bahas. Berikut adalah karakter-karakter yang saya anggap memiliki kecenderungan ya dimiliki oleh orang India, khususnya di India Utara. Oke, yang pertama adalah karakter yang bisa saya katakan cukup kental bagi masyarakat India, mulai dari yang mungkin pendidikannya mungkin rendah sampai yang tinggi, bahkan dari tingkat ekonomi rendah sampai tinggi, yaitu rasa percaya diri yang tinggi ya. Jadi rasa percaya diri ini saya temukan ya mulai dari abang-abang supir bajai, mulai dari abang-abang penjual chai, mulai dari yang namanya ya tukang sayur, sampai mungkin yang profesional ya, akademisi ataupun yang bekerja di sebuah perusahaan itu ditemukan ya. Jadi kalau kita tanya, kamu bisa nggak melakukan hal ini ataupun melakukan sesuatu ini? Pasti jawabannya, yes, I can, gitu ya. I can, ya seperti video yang ada itu ya. Tapi kalau memang profesional ya pasti dia bisa ya. Tapi ada juga yang memang ngejawabnya itu sekedar ya ingin mencari tantangan juga gitu ya. Ataupun merasa dirinya itu dianggap bisa padahal tidak sesuai dengan ekspektasi kita, itu juga ada gitu ya. Jadi memang saya rasakan dengan di Indonesia ya, ini mohon maaf ya saya berbanding ya, rasa percaya diri di sini tuh emang tinggi banget gitu ya dalam melakukan sesuatu ya. Walaupun mungkin hasilnya berbeda antara apa yang diharapkan dan apa yang kita harapkan, khususnya bagi mereka yang memang memiliki keahlian yang biasa gitu ya, bukan yang benar-benar profesional. Tapi kalau udah profesional pasti bisa ya. Oke. Percaya diri yang tinggi. Nah, karakter yang kedua adalah yang saya anggap ini menarik adalah itu orang India itu suka berargumentasi. Jadi suka berargumentasi, entah itu mungkin ketika makan gitu ya, ketika saya di asrama kampus itu kan ada mes tempat makan, kita makan bareng, di situ kadang suka berargumentasi, khususnya terkait politik. Biasanya ada yang backgroundnya kanan, ada yang backgroundnya kiri, itu berargumentasi ketika makan gitu ya, terkait perihal pemberitaan tertentu, mereka suka berargumentasi. Dan memang orang India itu suka ngomong gitu ya, jadi kalau ngomong itu sukanya panjang gitu ya, sukanya panjang, elaboratif ya, suka penjelasan-penjelasan panjang yang ya bisa dikatakan itu merupakan bagian dari karakter mereka. Jadi jangan heran ketika rapat ya seperti yang disampaikan di video tadi juga, mereka yang bisa dikatakan paling vokal dalam menyampaikan sesuatu. Oke, yang ketiga ini ya, orang India tuh bisa saya katakan karakternya memang karena mungkin berat gitu ya untuk hidup di sini, persaingannya, yaitu mereka bisa dikatakan orang yang suka bekerja keras. Jadi pekerjaan sesederhana apapun ya, entah itu tukang sapu, tukang buang sampah, tukang membersihkan telinga, tukang membersihkan gigi, pengasah pisau, itu mereka lakoni ya, tidak lain untuk bisa bertahan hidup ya. Dan ya mungkin juga untuk mempersiapkan masa depan mereka ataupun anak-anak mereka. Jadi sesimpel atau apapun kalau bisa dikerjakan, apalagi mereka yang berada di ekonomi yang bawah gitu ya. Nah, termasuk juga sih ya orang yang memiliki pendidikan tinggi, pasti mereka akan coba bekerja keras kalau bisa kita merantau ke luar negeri dan menjadi orang berhasil ya, seperti Sudhir Pichai ya, ataupun CEO yang terkenal lainnya, Microsoft gitu ya, Nelson Mandela ya, itu Nadella ya kalau tidak salah, juga dari India asalnya sebenarnya. Itu menggambarkan kerja keras mereka yang luar biasa. Oke, karakter yang keempat ya, orang India itu tidak suka ngomong di belakang, alias langsung ngomong kalau suka ataupun tidak suka itu di depan. Jadi ya kalau memang mereka tidak suka terhadap sesuatu pasti akan langsung disampaikan, saya tidak suka ini. Kalaupun mereka suka ya mereka oke-oke aja gitu ya. Sehingga Medo sekalian, orang India ini juga terefleksi juga dari sikap ketika mereka marah gitu ya. Jadi kalau mereka marah ya cepat marah, tapi juga cepat selesai orang India ini. Nah ini tidak mereka pendam di dalam hati mereka, bahkan dipendam beberapa tahun itu tidak ada itu. Jadi mereka langsung sampaikan, sehingga ketika terjadi tabrakan mobil, dua-duanya langsung stop di titik itu, mau di tengah jalan terserah mereka stop. Mereka akan ya menyampaikan ketidaksukaan mereka, tadi kembali lagi berargumentasi, berusaha paling benar, paling menang di antara mereka. Ya akhirnya tidak ada yang ganti kerusakan gitu. Yang penting di antara mereka itu tersampaikan argumentasi ataupun kengototan mereka gitu ya.
Intinya mereka tidak akan ngomong di belakang ya ketika mereka tidak suka. Oke, yang kelima nih ya, orang India itu tidak baperan ya, tidak baperan, cenderung cuek ya. Jadi ini juga memudahkan saya ketika saya melakukan vlog ya, walaupun memang tidak 100% diperbolehkan, tapi memang hampir bisa dikatakan 80-90% ketika saya ngevlog orang India tuh cuek ataupun bahkan bisa jadi kepo ya, ingin ngeliatin. Ya, sehingga juga ketika saya kesenggol, misalnya ketika saya mohon maaf ya ngasih sesuatu tangan kiri karena mungkin tangan kanan saya ada sesuatu yang tidak memungkinkan, itu tidak baperan gitu ya. Intinya mereka tidak menyimpan sesuatu itu di dalam hati terlalu lama ya, dengan sensitivitas ya. Jadi selama itu hal remeh-temeh gitu ya, mereka tidak akan mempermasalahkan, kecuali kalau benar-benar yang serius baru mereka akan mempermasalahkan sesuatu itu ya. Bahkan kadang cenderung tegaan ya. Itu juga kadang terlihat ya antara bos dengan bawahannya. Oke, nanti kita jelaskan di poin selanjutnya. Hal yang keenam nih merdo sekalian ya, orang India itu pintar untuk menarik hati ya, bahkan kalau dalam hal percintaan pintar ngegombal, kalau dalam hal bisnis itu pintar untuk bisa mempromosikan sesuatu. Pasti dia akan kalau dalam hal bisnis ya suka mengatakan this is the best ya, ini yang terbaik, ini yang paling keren, ini yang pokoknya se-India, sedunia paling keren, itu pasti akan disampaikan ya. Kita punya fasilitas ini, pokoknya baguslah dengan bahasa Inggris yang indah gitu ya. Jadi untuk self brandingnya ataupun mungkin dalam hal percintaan itu bisa dikatakan sudah seperti tingkat dewa Bollywood gitu ya, yang begitu romantis, begitu indah. Sehingga mungkin ini menjadi alasan juga karena apa perempuan-perempuan Indonesia juga banyak juga yang jatuh hati dengan pria di India gitu ya, selain juga pertimbangan yang lainnya. Oke, jadi itu yang saya rasakan ya ketika saya membeli sesuatu, pasti akan mendapatkan ya promosi yang begitu luar biasa. Walaupun ternyata ketika kita sudah membeli sesuatu, mendapatkan apa yang telah mereka promosikan, ternyata tidak sewah apa yang mereka katakan, itu juga kadang ada gitu ya. Ini semangkanya manis, iya ini manis, semuanya manis. Setelah kita buka di rumah, ya ternyata nggak manis gitu ya. Sampai istri saya protes. Jadi ya, jadi kalau menemukan orang India itu memang pintar melakukan promosi ataupun pintar menarik hati, bahkan yang perempuan mungkin digoda, itu wajar, karena memang ini salah satu karakter yang saya dapati menarik gitu ya, yang mereka miliki. Nah, yang ketujuh, mereka ini sebenarnya orang India ini ekspresif ya. Ini bisa dilihat dari gaya kepala mereka, dari gaya tangan mereka ketika ngomong ya, mimik wajah bahagia, sedih gitu ya, bangga, itu terlihat ya, apalagi ketika telepon gitu ya, itu akan begitu terlihat ya merdo sekalian. Mereka biasanya jalan bolak-balik, mereka menggunakan tangan mereka juga seperti ini, wajah mereka juga ekspresif. Jadi terlihat kalau dibandingkan dengan Indonesia lebih tenang di Indonesia ya, maksudnya dalam hal ekspresinya daripada di India kalau saya lihat ya, dari sikap ekspresi wajahnya dalam berkomunikasi. Jadi itu yang biasanya saya temukan ya, ketika apalagi kalau terjadi perdebatan ya, itu benar-benar ekspresinya terlihat ya kalau untuk di India. Oke nih, yang ke-8, seperti yang sudah saya sampaikan, di India ini memiliki karakter hierarki yang tinggi. Jadi khususnya antara bos dengan bawahan tuh begitu terlihat ya. Jadi mohon maaf kalau bos itu kadang kita ngelihat secara sepintas kok kasar banget, keras banget dalam memperlakukan gitu ya. Tapi memang itulah norma ataupun kebiasaan yang sudah ada. Jadi hierarki di sini benar-benar diperhatikan. Ketika Anda bos, otomatis bawahan Anda itu biasanya suka untuk taat ya pastinya ya dengan apa yang dikatakan ya. Apalagi antara orang India sendiri ini mungkin dipengaruhi karena adanya status sosial, status ekonomi, bahkan kasta yang ada, itu yang mempengaruhi mereka itu yang berada di atas itu bisa dikatakan bersikap ya, bersikap bisa dikatakan begitu, dikatakan bebas lah ya terhadap mereka bawahannya ya. Jadi ini sangat berbeda sekali ketika kita temukan di Indonesia ya, cara memperlakukannya, karena memang perbedaan budaya yang ada. Oke, jadi kurang lebih 8 poin itulah yang bisa dikatakan ya karakter orang India yang saya temukan dalam 7 tahun ini berstudi di sini.
Kalaupun mungkin ada yang kurang ya, ataupun mungkin ada kritik dan saran kekurangan yang ada, bisa disampaikan di kolom komentar. Ataupun mungkin ada pengalaman juga yang ditemukan ya, ketika misalnya ada turis gitu ya. Ini juga nih ada cerita turis India datang ke Indonesia. Mereka kok Mas Agus, banyak banget nih yang komen, kok ini banget ya, cerewet banget ya, ini itu ya, karena mereka memang pemikirannya ya hierarki seperti itu ya, dan berpikir bahwasannya pelayanan yang harus diberikan seperti ini, walaupun memang berbeda antara apa yang kita maksud dengan yang mereka maksud ya. Jadi itu nanti mungkin di video selanjutnya akan saya sampaikan bagaimana sih cara bersikap dengan orang India. Semoga ini nanti bisa terwujud ya di video selanjutnya. Oke Merdos, buat Sukriya, terima kasih telah menonton. Firmileng guys, sampai jumpa. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap berpikir positif dan optimis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Lihat sunset.